Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat My Family. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan selama minggu-minggu ini Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Puasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami hendak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan kami. Kami hendak membawa korban ucapan syukur kepada Engkau. Jika ada dosa yang kami lakukan Tuhan selama minggu-minggu ini Tuhan, ampuni. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sucikan juga yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Kau sucikan pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan. Baik pemusik, pemuji, diaken, diakonis, song leader, semuanya Tuhan yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari Kau sucikan. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Kau juga yang menyertainya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembicara pada pagi hari ini Tuhan, Ibu Esther Simamora Tuhan. Kau curahkan hikmat takabudi pada Ibu ini Tuhan, sehingga waktu firman-Mu disampaikan, biarlah hanya visi-Mu Tuhan yang tersampaikan atas kami, dan kami menjadi jemaat yang dapat tumbuh dewasa, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan, biarlah namu saya kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah segala satu hari ini, segala apapun yang kita lakukan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita memuji muliakan nama Tuhan, kita semua harus bersemangat karena ini adalah harinya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo semangat memuji-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh
sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan. Haleluya. Mari yang diberkati berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Semua percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Saya rindu mendengar sorak-sorak yang lebih meriah lagi. Semuanya percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang dahsyat. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Lebih sungguh lagi berikan sorak-sorakmu bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang dahsyat, Dia Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Say, Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship say You. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You, Lord. worship You for who You are. We worship, we worship, we worship We You. worship You. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You from who You are. You are good. So good, so good. Yes, Jesus, You are so good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Oh, yes, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Say, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You from who You are. We worship You. We worship You. Hallelujah, hallelujah.
to generation. People from every nation and tongue, from generation to Mari angkat tanganmu. generation, we worship you. Haleluya, Jesus. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We Worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. From who you are. Jesus, Jesus. You are good. Yes, you are good, Jesus. Mana yang percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. You are good, Jesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan kita semuanya dapat duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat suara kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu bagi Dia. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan Allah yang telah berjanji dan akan selalu menepati. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walau kami berada di dalam lembah yang kelam. Oleh karena itu kami tidak takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, tanganmu Tuhan, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Engkau telah menunjukkan kasih setiamu di dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh kami takjub dan kami terpesona melihat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Setiap pagi hari Tuhan, ketika kami bangun, ketika kami membuka mata kami, kembali lagi kami disadarkan oleh betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu, betapa besar kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih diizinkan berkumpul di tempat ini. Kami masih diizinkan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu semua merupakan anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Engkau nyatakan kasih setiamu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami berkumpul, kami mau bersatu hati menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, bahwa kami bersyukur. Bersyukur buat setiap kebaikan yang Engkau curahkan bagi kami. Bersyukur buat setiap kemurahan yang telah kami nikmati. Bersyukur buat setiap anugerah yang Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biar di tempat ini Tuhan kami mau dengan satu iman kami nyatakan di hadapan-Mu bahwa kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Dan kami mau berkata sekali, ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, biarkanlah kami berseru, kami tetap berkata bahwa kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan selain daripada-Mu Tuhan? Dari mananya datang sukacita kami selain daripada-Mu Tuhan? Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Yesus. Engkau yang berjanji akan selalu menyertai kami. Engkau yang berjanji untuk selalu menopang kami. Engkau Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini iman kami, ini percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Yesus, Engkau setia, Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan. Oh ya la ya la ya la mama 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 mama. Oh ya la ya la ya mama mama mama. Ya la ya la yang setia dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan, kebaikan-Mu yang kami rasakan. Engkau setia,
dahsyat Engkau Tuhan, betapa ajaib perbuatan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang terlebih dahulu memilih setiap daripada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk tetap melayani-Mu, tetap mengasihi-Mu. Karena Engkau yang terlebih dahulu membuka tangan-Mu Tuhan lebar-lebar untuk memanggil kami. Sungguh kami rindu Tuhan untuk melekat kepada-Mu lebih lagi. Kami rindu bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi ya Bapa, sebab kami tidak mampu jika kami jauh padamu. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau ada beserta dengan kami. Yesus, pegang erat tangan kami, pimpin langkah kami, nyatakan jalan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuji-Mu lebih lagi di tempat ini. Mari yang rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau rindu. Oh ya Rabba Shiki ya Rala ya Rala ya Rala ya Rabba. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu. Suara kami sembah Engkau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu lebih lagi. Oleh karena Engkau, apa yang Engkau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, sungguh tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata, tidak dapat kami ukur lagi Tuhan segala kebaikan-Mu yang telah kami terima. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lagi Tuhan. Ku ya Rabba Shiki Rabba ya Rabba. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau
kami, Engkau pemilik kami. Bapa di surga, karena itu ajar-ajari kami sebagai anak-Mu. Kau didik kami sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, untuk terus belajar menundukkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu besar bagi kami, oleh karena kasih-Mu besar bagi kami, karena itu ajari kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk taat kepada firman-Mu, bukan karena takut pada penghukuman, tapi kami karena mengasihi Tuhan, karena kami akan melihat perbedaan ketika kami menaati firman Tuhan, karena kami mengasihi dan bukan karena kami takut kepada kutuk ataupun kepada hukuman, tetapi kami taat karena kami mengasihi. Seperti Yesus, Dia mengasihi Bapa, Dia mengasihi manusia, maka Dia memberikan segalanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk dibangkitkan kembali oleh firman-Mu yang hidup. Kami siap untuk diperlengkapi, kami siap dinasihati, kami siap untuk dibangun hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman bagi kami, Roh Kudus tolong kami, cengkeram hati kami, pikiran kami, supaya semuanya kami boleh belajar menundukkan pikiran kami, akal budi kami di bawah otoritas firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama berkata, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, semuanya seger pagi-pagi ya, karena masih pagi-pagi, enak sekali kalau ibadah pagi-pagi. Nah, hari ini kita kembali disempurnakan kesegarannya, bukan cuma kesegaran tubuh, tapi jiwa dan roh kita akan disegarkan Tuhan. Amin. Masih dalam seri integritas ya. Hari ini kita belajar dengan tema, subtemanya selfless or selfish ya. Langsung saja kita akan belajar bagaimana di dunia kerja, dunia pelayanan yang tidak bisa dipisahkan karena terintegrasi. Ya, ada di 7 gunung transformasi, 7 Spear, itu ada di situ, jadi tidak ada lagi yang ini rohani, ini rohana ya. Ketika kita ada di pelayanan, ketika ada di pekerjaan, kita harus punya jubah yang sama, kita harus mengenakan jubah yang sama. Katakan amin. Ya, itu harus dipakaikan yang namanya integritas di dunia pelayanan, di dunia pekerjaan. Tetapi ada prinsip-prinsip yang kita harus belajar dan kita gali dari firman Tuhan. Mari buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19a, kita baca sama-sama yang ada di layar, 2, 3 ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ya, ini adalah potongan dari kisah yang cukup panjang bagaimana Tuhan itu suka dengan orang yang rajin bekerja. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Bahkan sampai hari ini Yesus nggak tidur-tiduran ya. Yesus masih bekerja menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga bekerja memelihara kita, menopang alam semesta ini. Nah, ketika Tuhan melihat orang yang bekerja, Tuhan akan tambahkan lebih lagi pekerjaan kepada orang itu. Ingat apa kata firman Tuhan? Barang siapa barang siapa bertanggung jawab dalam perkara kecil, dia akan ditambah-tambahkan. Jadi orang nggak akan pakai orang malas, ya. Tuhan hanya akan pakai orang rajin. Orang rajin akan semakin disibukkan sama Tuhan. Amin. Amin. Orang yang bertanggung jawab akan semakin dikasih tanggung jawab lagi sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tetapi ada sikap-sikap yang harus kita bangun di tengah-tengah prinsip yang ada. Mari kita lihat bagaimana yang namanya kita hidup ini, anak-anak Tuhan itu bukan orang-orang yang hidup dengan kata-kata selfish. Selfish itu saya utarakan sedikit ya. Selfless itu artinya mati terhadap diri sendiri. Egonya itu dinolkan, ya. Selfless, nol, less. Pribadinya itu less, humble, rendah hati. Sedangkan selfish itu egonya naik. Ya, selfish, aku aja. Dari kata selfish ini, maka lahir yang belakangan ini, 10 tahun belakangan ini, apa? Selfie, bahasa Indonesia gilpot, gila.
Gila foto. Siapa yang suka sini selfie? Saya. Siapa yang suka gilpot? Saya suka, karena itu bukanlah dosa. Tapi kalau selfish itu bicara tentang karakter yang ada di dalam. Ya, orangnya egois, orangnya mau menang sendiri, orangnya nggak mau mengalah, ya. Udah merasa paling hebat. Nah, itu yang ada di dalam diri orang yang selfish. Ya, dia hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mau ajarin kita lewat firman-Nya. Hari ini kita akan lihat 2 tokoh dengan cepat. Siapa yang melayani dan bekerja dengan prinsip selfless, dan siapa yang bekerja dan melayani dengan prinsip selfish. Ya, tadi kita sudah baca di 1 Raja-Raja. Kita belajar ini adalah yang selfless. Tentu yang baik-baik dulu lah yang kita kupas. Yang buruk-buruk nanti ya. Nanti ada porsinya tapi nggak terlalu besar gitu. Karena saya percaya kita semakin hari kita rindu menundukkan diri kita di bawah tuntunan firman Tuhan. Nah, kita belajar dari satu orang yang namanya Elisa. Elisa ini dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih oleh Tuhan sendiri karena apa? Tuhan lihat bibitnya, karakternya itu sudah terbentuk, sudah baik sekali. Sehingga tidak terlalu banyak lagi proses yang dialaminya dalam masa pembentukan dia. Ketika Tuhan meminta dia menjadi hamba Tuhan yang full timer dari seorang pengusaha yang luar biasa. Bapak Ibu, coba lihat di situ. Elisa itu membajak tidak seperti orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa membajak biasanya pakai berapa pasang lembu? 1 atau 2 pasang aja. 2 lembu atau 4 lembu, betul? Gak pernah ke desa ya? Sekali-sekali ke Dolok Sanggul. Tapi udah gak ada yang baca pakai lembu sih di sana ya. Cuma lihat di Google, di YouTube pasti bisa lihat. Orang yang ordinary, orang yang biasa-biasa, orang yang rata-rata. Itu biasa membajak pakai 2 atau 4 pasang. Tapi ini orang yang extraordinary, orang yang di atas rata-rata. Dia pakai otaknya, dia kerja cerdas. Makanya Tuhan perlu orang-orang yang seperti ini. Dia sebagai pemilik, dia sendiri yang mengendalikannya dengan kerendahan hati. Dia bajak itu kebun ladangnya itu ya untuk nanam gandum itu dengan memakai 12 pasang. Berarti berapa lembunya? 24. Wah, ini gila namanya. Orang cuman 4, dia 24. Karena itu hasilnya pasti akan melimpah. Siapa di sini yang mau diberkati? Tarik inspirasi dari Elia. Bukan hanya kerja keras tapi kerja cerdas. Amin. Dan dia menuntaskannya. Ya. Next slide. Yang start. Tuhan mau ajarin kita seperti Elisa. Elisa itu dalam hidupnya segala sesuatu dimulai. Alkitab tidak menceritakan tentang hal-hal yang buruk, teladan yang buruk dari Elisa, tetapi justru semuanya hal-hal yang baik. Ya. Seperti sempurna ya. Karena apa? Karena dia mulai dengan selfless. Kehambaan, punya hati kehambaan di dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaannya. Pertama dalam pekerjaannya kita lihat karena dia ini seorang yang profesional. Dia orang yang kaya. Karena itu dia punya 24 lembu. Gak mungkin orang yang miskin 24 untuk membajak. Dia ini pengusaha. Tapi dia turun tangan. Kenapa? Dia bersahaja, dia menyapa, dia ramah. Ya sekali-sekali dia kendalikan, tapi dia harus kontrol. Orang yang selfless itu seperti Elisa. Ya, dia enggak malu-malu. Ya, dia mau kalau dia lihat ada yang kotor di gereja, ada yang orang yang tangannya waktu dibaptis enggak ikut diselamkan. Kenapa? Suka buang sampah sembarangan. Saya pernah lihat orang naik sekelas Alphard buang botol minuman keluar, ya. Mobilmu boleh mewah, hatimu, tanganmu nggak mewah. Itu kalau orang Kristen waktu dibaptis tangannya berarti nggak ikut dibaptis, belum bertobat. Tapi
Tapi dia menunjukkan Bapak Ibu, menginspirasi kita, mengajarkan kepada kita. Jadi orang walaupun sudah diberkati Tuhan dalam dunia pekerjaan harus memiliki mengenakan jubah yang namanya selfless, mati terhadap diri sendiri. Ya. Jangan karena direktur, wah saya suka perintah sana perintah sini, jadi diktator. Saya bersyukur waktu saya masih muda, belum 25 tahun saya pernah ngajar, terus ada salah satu direktur pemasarannya perusahaan yang besar sekali di Jakarta dan di Indonesia ya, mereka udah global. Dari saya lupa, mereka main di minyak sawit. Waktu dia ngajar, ya Bapak Ibu, waktu saya ngajar, dia lihat ada yang kotor, kursi yang gak rapi dia rapiin. Namanya Pak Benny Chung, gak apa-apa lah ya karena ini positif ya. Dia dari Astra Agro. Wah. Bapak Ibu ini direktur pemasaran. Terus ada yang kotor, dia ambil, dia gak suruh. Dia gak suruh orang lain. Bos saya Pak Eri Unarto, pernah satu kali ada seorang menumpahkan teh manis, ya waktu itu tertumpah, dia nggak suruh anak buahnya, kami ada di situ satu ruangan sama Pak Erik, dia nggak suruh, dia ambil kain pel, dia pel, itu rasanya saya kayak ditabok-tabok, tahu ditabok nggak? Kayak ditamparin. Kenapa? Bos gua, direktur gua ngepel. Tapi sama seperti Elisa, ya ngajarin kehambaan, humble, selfless. Ini pakaian yang harus kita pakai di dunia kerja kan, dunia pelayanan. Jangan menganggap diri kita hebat. Kenapa? Kita kan senang kalau dipanggil hamba Tuhan, benar? Benar? Di dunia pelayanan, di dunia kerja sudah tidak ada pembatasan. Semuanya udah terintegrasi, menyatu. Maka dimanapun kita berada, jangan lagi kita buat kelas-kelas. Kenapa? Kalau masih seperti itu berarti kita harus salibkan Yesus lagi. Kenapa? Yesus harus mati untuk kelas atas dan Yesus harus mati untuk kelas bawah. Apakah kita mau melakukan itu? Tidak, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar. Ada orang yang memulai pelayanan dan pekerjaannya, ya Bapak Ibu, itu selfless, tetapi mengakhirinya itu dia menjadi selfish. Kita belajar dari satu tokoh dalam Kejadian 4, masih manusia yang mula-mula ya. Kain itu pingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi egonya terlalu tinggi. Dia mau membawa persembahan, ya. Dia rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia mengakhirinya dengan selfish. Di dalam Kejadian 4 ayat yang 7 sampai 10 demikian ya. Kita lihat sekilas ceritanya, lebih dalam lagi nanti baca sendiri di rumah. Kata Tuhan begini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kemudian kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Bapak Ibu, Kain ini orang yang rajin bekerja, ya, dia menanam hasil bumi. Tapi di sisi yang lain dia juga orang yang beribadah. Tapi orang yang rajin bekerja dan rajin beribadah itu saja nggak cukup. Kalau mau jadi orang yang startnya itu selfless, finishingnya akhirnya itu selfless, mengawali dengan kerendahan hati, mengakhiri dengan kerendahan hati, itu baru TOPBGT. Ya enggak Joel? Itu baru top banget, TOPBGT. Itu baru top. Tapi kalau memulai dalam kerendahan hati, mulai usaha, mulai pelayanan, bercucurkan air mata. Ya, saya memulai pelayanan dengan menggulung-gulung kabel. Ya, walaupun saya perempuan, kami pelayanan buka itu ini harus diangkat ke rumah papi, diangkat lagi ke gereja karena di atas toko buku. Jadi bodyguard, ya, tangan saya gini kayak Popeye. Karena udah rajin gulung-gulung, orang belum datang. Tadi kayak Pak Wir, kami datang jam 8, udah ada Pak Wir sama istrinya. Ya, dia nggak ada di sini kan, udah pergi dia pelayanan kan, mumpung dia nggak ada gitu ya.
Saya lihat, wah begitu saya dulu, begitu saya ingat. Dulu orang belum ada, orang belum bangun, saya harus udah bangun. Kenapa? Harus mengawali dengan kerendahan hati. Tapi ingat, ini harus dijaga. Hingga nanti akhirnya itu pun kita masih selfless, rendah hati. Rendah hati. Ya. Si Kain ini, dia mengawali kehidupannya itu dengan berusaha takut sama Tuhan. Tetapi ada iri hati, mulai egonya naik. Dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, dunia pelayanan, hati-hati. Iri hati itu selalu mengintip. Yang hari ini kena, aminkan firman Tuhan ini, bertobat. Mulai iri hati lihat orang diangkat, mulai iri hati lihat orang dapat kontrak yang besar, ya. Mulai iri hati, wah mulai dibangun sebuah cerita, sebuah wacana, wah dia itu penjilat, wah dia itu begini. Jaga kekudusan mulut dan hati kita. Orang mau curang itu bukan urusan saya. Harus berani ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan saya tegur dia, saya akan tegur, saya akan nasihati, saya akan ingatkan. Tapi untuk karena iri hati, ada orang yang mengawali dengan starting itu dengan yang namanya selfless, tetapi mengakhiri dengan selfish. Ini biasanya di perjalanan ini gak jaga hati. Gak pakai jubah yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu teman-teman. Itu pentingnya, lihat si Kain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi pembunuh yang pertama di bumi ini. Pekerjaannya itu sia-sia. Dia mau menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Dia mau melayani Tuhan tapi dengan caranya sendiri. Cara yang gimana? Sikut sana, sikut sini. Ya, boleh gak cari muka kayak Esther? Boleh. Cari muka dengan kerja keras. Cari muka dengan apa? Dengan prestasi. Bukan dengan menjatuhkan orang lain. Amin. Dalam dunia pekerjaan bisnis pun begitu Bapak Ibu. Saya pun ada di dunia bisnis. Saya main di skincare bersama dengan Nuskin. Ya, kita diajarin di situ sama upline. Ingat, gak boleh serobot customer orang lain. Nah, itu etika loh, orang dunia aja tahu. Ada etikanya. Ingat, gak boleh cross line ya, sama orang lain cerita terus ngatain yang di atasan kita, mungkin di atas kita gak benar. Saya lihat value itu aja ada di dalam dunia. Kenapa orang Kristen masih ada saja yang sikut sana sikut sini, jatuhkan orang lain supaya saya naik. Itu gak boleh ada di dalam diri gereja dan tubuh Kristus. Amin. Kalau itu dulu pernah ada, hari ini kita kembali refleksi diri kita. Supaya kita tidak seperti Kain yang akhirnya dia membunuh adiknya. Mengawali dengan kerendahan hati, mengakhiri dalam kebinasaan. Wah, ini mengerikan ya. Nah, start mulai. Silakan slide-nya ya. Start mulai dengan iman, lahir baru. Ya, finishing well, bagaimana prosesnya? Tambahkan dengan kebajikan, tambahkan dengan pengetahuan kata firman Tuhan, tambahkan dengan penguasaan diri. Ketika kita mulai, kita nol, nggak tahu apa-apa, tambahkan mulai dengan pengetahuan, ya, gali diri kita, penguasaan diri, tambahkan dengan ketekunan. Jangan baru kerja 3 bulan di sini belum apa-apa, ada ketersinggungan udah pindah. Ini kerjanya jadi kutu loncat, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah. Setahu saya perusahaan itu kalau mau terima orang yang pengalaman kerja minimal dia 2 tahun kerja. Saya nggak tahu udah berubah apa enggak. Ya dulu HRD, setahu saya lihat pengalaman kerjanya kalau cuma 3 bulan mencolok sana, oh ini mah cari batu lompatan terus. Salah nggak? Ya salah. Nggak ada faithfulness, nggak ada kesetiaan di situ. Harus ada ketekunan. Dari ketekunan tambahkan kesalehan, dari kesalehan tambahkan kasih persaudaraan. Bapak Ibu, enak kalau kita kerja, berbisnis, pelayanan itu dalam teamwork yang itu kita solid, unity. Ya, saya membangun pelayanan juga selalu dalam tim, misi, solid. Terjadi gesekan, terjadi, tetapi kasih persaudaraan itu membungkus itu semua. Udah salah, habis itu minta maaf, nangis gitu ya. Next kita jalan-jalan lagi, next kita pelayanan lagi. Ada gesekan, dibungkus lagi dengan kasih persaudaraan, saling mengampuni. Yang salah mau yang benar, bukan dia yang pertama. Bukan masalah yang benar dan yang salah yang menghampiri orang, tetapi siapa yang lebih dewasa.
dia yang akan bilang, udah ya, kita selesaikan sampai di sini gitu kan. Kita selesaikan sampai di sini dan kita mulai lagi supaya apa, pelayanan itu tetap berlanjut. Nah, Bapak Ibu, coba lihat ini, ada kita melayani dan bekerja dengan proses 3C ya. Yang pertama kompetens, orang yang punya integritas itu harus membangun hidupnya dengan 3C ini dalam dunia pelayanan dan dalam dunia pekerjaan. Dengan proses 3C, membangun kompetens atau kompetensi, mengerti callingnya atau panggilannya, dan membangun karakternya, karakter. Ya, diklik aja langsung lagi sampai keluar yang satu lagi. Bapak Ibu, kenapa? Lihat, orang yang punya kompetensi, punya keahlian, kalau dia tahu panggilan dia sebagai pebisnis, sebagai hamba Tuhan, tapi dia nggak punya karakter. Apa yang terjadi? Ini seperti Kain, rusak, jadi koruptor. Ya, akan jadi koruptor, akan jadi troublemaker dimanapun dia berada ya. Gak peduli orang lain rugi, yang penting gua cuan, gua untung. Dia punya keahlian yang luar biasa, dia tahu panggilannya, tapi dia gak punya good character. Maka hidupnya akan rusak, pribadinya akan rusak. Ini berakhir kepada kebinasaan. Nah, ada orang yang ngerti panggilan hidupnya, bagus karakternya, dia ngerti panggilan hidupnya, tapi dia nggak mau melatih diri, nggak mau mempertajam diri. Kompetensinya tidak dilatih, nggak mau kursus, nggak ikutin seminar. Apa yang terjadi? Dia nggak mau take action, dia nggak mau melangkah. Maka jadi apa? Jadi pemimpi. Kayak Mbah Surip, makan tidur, tidur makan, tidur lagi. Ada tipe yang ketiga, ya, orang yang punya kompetensi, punya karakter, tapi nggak tahu panggilannya. Ini orang yang kalau mau melangkah ragu-ragu, maju nggak ya, ambil nggak ya resiko ini ya, ambil nggak ya langkah ini ya, ragu, si peragu. Jadi kalau mau belajar menjadi pribadi yang bertumbuh, bangun kompetensi kita, bangun calling kita, panggilan hidup kita, temukan panggilan hidup kita, bangun karakter kita. Karakter itu yaitu integritas kita, kejujuran hati kita, amin. Oke, bagaimana caranya membangun 3C ini? Implementasinya, praktiknya begini, dengan 3H. Ya, 3C ini akan kita bangun realitanya dengan 3H. Yang pertama, bekerjalah dan melayanilah dengan hand. Gampangnya 3H. Hand, head, heart. Semuanya boleh lihat saya. Bekerja, berbisnis, melayani dengan hand, head, heart. Gampang kan? Boleh praktek supaya ini oleh-oleh ke rumah. Hand, head, heart. Bekerjalah dengan tangan, bekerja dengan kepala, dan bekerja dengan hati. Mari kita kulik, kita lihat sekilas demi sekilas ya. Yang pertama, bekerja dengan tangan. Bekerjalah dengan tangan, kita harus ringan tangan dan menjadi orang yang produktif. Artinya punya inisiatif, tidak tunggu disuruh dan tidak bekerja seperti robot ya. Bekerja dengan tangan, jadi orang yang rajin, inisiatif. Kalau kata saya ingat satu kata yang bagus banget, truthful ya, berinisiatif, jangan tunggu disuruh. Nah, tapi jangan juga melampaui atasan. Kalau kita punya ide, gini, Pak, saya punya ide. Pak Luk, saya punya ide. Gimana kalau kita begini-begini? Kalau ada ACC, jalan. Gitu. Kalau nggak ada, berdoa lagi sampai itu nanti di ACC. Ya, saya punya atasan juga namanya dulu di itu waktu jadi pemimpin redaksi namanya Pak Kiki. Ya, dia direktur juga ya kan di Salim Group. Saya punya ide kan banyak. Karena saya mainnya di apa namanya kreatif ya. Sebagai penulis, sebagai Pak begini-begini, kalau ditunggu lama, saya sabar menunggu. Kenapa? Waktu saya sabar menunggu, karakter saya sedang dibentuk untuk menundukkan diri kepada dia. Gitu ya. Perlu ya orang-orang muda ya. Kita yang muda ini kan maunya, hurry up, cepat, kamu cepat. Ada yang namanya proses. Ya, tapi kita sedang bicara tentang bekerjalah dengan tangan, jangan malas. Walaupun kita ada di era digital, jangan jadi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan? Ada istilah kan sekarang kan? Kaum rebahan. Apa yang
Saya juga bisnis di Newskin banyaknya mainnya di gadget gitu ya. Mainnya di gadget, tapi kan kita kalau lagi kayak sekarang saya produksi abon buat support anak-anak di Rumah Cinta, dari pagi sampai malam ya, sampai pegel saya produksi abon sendiri gitu. Kenapa? Karena saya tahu prinsip ini, kerja dengan tangan ya. Contohnya di dalam slide-nya ada Pak Dadang. Dia ini orang yang sangat kreatif, dia mengumpulkan tempat gunungan benang ya, gulungan benang yang di dalamnya ada lubang. Dia punya kompetensi dari Tuhan, Tuhan kasih dia bakat untuk melukis. Jadi dia ini nangkring di terminal Kampung Melayu di Jakarta. Ya, dia lukis terus orang boleh minta ditulisin nama di situ. Tapi lihat, ini kelihatannya sepele ya Bapak Ibu, tapi gajinya gaji manajer loh. Ya, lihat Pak Dadang ini sekitar 12-an tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang dia masih eksis apa enggak ya. Ini saya baca di koran. Pak Dadang kreatif bekerja dengan penghasilan itu dia sebulannya bisa 7,5 juta. Ya gaji pokoknya manajer ini 7,5 juta gaji pokok. Orang sekarang kerja di perusahaan aja tamat SMA S1 dikasih berapa UMR? Paling 2 juta 3 juta, bener nggak? Padahal udah capek-capek kuliah. Tapi orang yang kerja dengan tangan, dengan cerdas, lihat dia bisa bekerja dengan sangat baik dan punya income yang sangat baik. Kita belajar dari hal-hal yang sederhana asal menggunakan tangan. Ada orang yang diberkati karena dia mengenakan kerajinan. Ya. Yang kedua, bekerja dengan pikiran, head. Bekerja dengan pikiran, ini bicara tentang ini. Tuhan kasih modal kita tangan dan kepala. Kepala ini, otak kita ini harus diaktifkan. Jangan original loh. Saya tahu original itu mahal di mana-mana. Tapi kalau otak original itu nggak kepake. Ya, Einstein ya kan, dia pakai otaknya sekian persen saja, waduh udah luar biasa. Pakai otak kita, kenapa? Di sini sumber kreatif, inspiratif. Tuh kalau kurang ide, kurang hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Anak-anak muda, kamu mau main di digital, minta ide sama Tuhan. Mau jadi YouTuber boleh, minta ide sama Tuhan ya kan. Minta Tuhan, saya mau buat apa kontennya, jangan yang nipu-nipu orang. Ngapain nipu-nipu orang? Ingat tadi harus ada ketulusan di dalamnya ya. Bekerja dengan tangan artinya apa? Pikirkan idenya. Jadi seperti kata firman Tuhan, jadilah cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Cerdik artinya banyak akal, bukan ngakalin. Ya, cerdik artinya itu kalau ada masalah cari ide, bukan menyalahkan orang lain dalam pelayanan dan pekerjaan. Halo, cerdik artinya dia itu orangnya nggak habis idenya, tidak ada kata-kata mentok. Karena apa? Di otak kita ini banyak yang bisa kita download. Ya, kita download dari sorga. Tinggal bilang, Tuhan kasih aku dong untuk apa yang aku mau download dari sorga. Supaya aku punya usaha sendiri. Supaya aku punya pelayanan ministry yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Lihat, nanti ketika kita benar-benar mau download itu dari sorga, pasti kita akan diberkati. Pasti kita jadi orang-orang yang mengawali dengan selfless, ya, mengakhiri juga dengan selfless. Kemudian apa? Berpikir analisis, kreatif dan sekuensial. Ya, analitis artinya masuk akal, menganalisa. Kreatif, sekuensial itu berarti dia berurutan, ada urutan kerjanya. Ya, urutan kerjanya apa? Jangan gerabak gerubuk. Kata orang Batak, jangan si guma rapus. Kalau kerja rapi, ya, kerja rapi, meja ada kejatuhan snack apa di kantor atau di rumah langsung dibersihin rapi. Berurutan kerjanya. Apa dulu yang harus kita lakukan? Use your brain to serve our Lord. Amin. Gunakan akal pikiran kita untuk melayani Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu firman Tuhan yang ngomong kan. Kita tinggal melakukannya di dunia kerja dan dunia pelayanan. Jangan jadi full timer pelayan Tuhan yang malas-malas. Saya percaya kalau kita punya pemimpin yang seorang yang
menginspirasi ya, orang yang senang lihat orang maju, pasti kalau kita ngomong itu masuk akal, bisa dilakukan, pasti didorong, ayo kamu lakukan, kamu majukan, apalagi ayo. Saya percaya yang namanya pemimpin itu senang melihat orang-orang yang di bawahnya itu maju dalam pelayanan. Dia nggak akan menghambat. Satu kali Pak Erik Unarto pernah bilang gini, kamu nggak usah didorong-dorong, kamu pasti terdorong sendiri karena punya semangat gitu kan. Ada yang melankolik harus didorong-dorong. Terus dia bilang, tapi saya nggak takut kalau kamu lebih maju dari saya. Nggak mungkin lah Pak Erik, ya kamu kan masih muda tapi kamu mungkin akan lebih maju dari saya. Terus kenapa Pak Erik nggak takut? Kalau kamu naik, saya kan udah di atas, saya akan terungkit. Dia bilang, loh nama saya akan wangi. Dia bilang, murid siapa itu? Murid Erik Unarto. Oh iya benar juga, benar juga. Itulah orang yang selalu namanya selfless humble. Ya kan? Belajar ya. Contohnya di sini ada seorang ibu yang punya hiasan bunga kering, namanya Ibu Wayan, berarti orang Bali kan? Yang mengubah sampah menjadi emas. 1 tahun dia bisa mengolah 10 ton sampah dan harga ada dibuat jadi bunga, jadi apa namanya? Jadi hiasan untuk hotel-hotel ya. Ini dia punya karyawan banyak ya. Dia bisa menjual hasil kreasinya karena dia menggunakan pekerjaannya dengan menggunakan otaknya secara kreatif. Penghasilan penjualan dari hasilnya itu dari 15.000 sampai 1 juta per piece. Ya, bunga-bunga kayak gitu ya, bunga-bunga seperti itu dia ambil dari sampah. Dia pekerjakan orang lain, jadi berkat. Aduh, ini kayaknya bagus banget ya. Ini sebuah pelayanan, ini sebuah pekerjaan, udah terintegrasi. Dia menghidupi banyak orang tapi dia juga diberkati. Nah, Bapak Ibu, bagaimana hidup kita ini menjadi orang-orang yang punya meaningful life, hidup yang berarti. Belajar dari Ibu Wayan ini, kenapa? Dia bekerja dengan pikirannya, dia bekerja dengan tangannya. Yang terakhir, orang yang bekerja dengan hati. Ya, tadi ya firman Tuhan bilang, cerdiklah seperti ular. Tuluslah seperti merpati. Tulus berbicara tentang hati. Ya, hati, bekerja dengan hati. Bagaimana bekerja dengan hati? Bekerjalah dengan hati yang jujur. Kalau punya produk jangan merugikan orang lain. Saya pernah ketemu sama orang yang bertobat, kerupuknya itu warnanya warna-warni, tetapi pewarnanya itu dari kain tekstil. Ketika bertemu sama kami kita bilang, wah itu jangan, nanti orang bisa cancer, bisa ini. Oh saya bertobat. Buatlah kerupuk yang benar-benar nggak usah pakai pewarna. Atau orang juga senang sekarang yang benar-benar bebas kan. Nah, bekerja dengan hati yang jujur, bekerja dengan hati yang bertanggung jawab, kerja tuntas. Hai bro, sis, anak muda, jangan kau kerja sepot-sepot. Tahu sepot-sepot? Sepotong-sepotong, belum kelar ditinggalkan, belum kelar baru ditinggalkan, belum selesai ditinggalkan. Ya kau yang teruskan. Gimana nanti kalau pasangan hidupmu belum kelar kau tinggalkan? Aduh kacau itu, jangan sampai ya. Jangan sepot-sepot, jangan sepotong-sepotong, kerja bertanggung jawab. Tuntaskan, jangan tidur sebelum selesai. Nah, jangan tidur sebelum selesai gitu kan. Bekerja dengan hati yang antusias, penuh semangat ya. Bekerja dengan hati yang taat, bekerja dengan hati yang tulus, bekerja dengan hati yang penuh kasih. Harus ada kasih, artinya apa? Orang gak mau dirugikan, jangan kita merugikan orang dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Bapak Ibu, ada kata pepatah dari seorang yang namanya Leo Tolstoy, ya bilang gini, semua orang berpikir untuk mengubah dunia, namun tak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya. Orang pengennya gede-gede, ngomong gede, sesuatu yang gede. Tapi sesuatu yang besar itu pengubah dunia itu dimulai dari mana? Ketika dia mengubah dirinya dari yang selfish, balik lagi ke titik awal yaitu selfless. Bekerja dengan kepala, bekerja dengan tangan, bekerja dengan hati. Saya belajar Bapak Ibu, kita sama belajar. Saya belajar bekerja dengan hati. Makanya Tuhan ketika tanya, Tuhan bangun rumah cinta, saya memutuskan di hadapan Tuhan dan saya komunikasikan terus dengan kakak saya yang menjadi rekan pelayanan. Saya bilang kita nggak boleh minta-minta. Kalau ada orang mau support bukan karena kita minta, tapi biar karena Tuhan gerakkan.
Karena itu saya bekerja dengan hati. Anak-anak itu yang gak mandi, saya didik jadi mandi. Di sana ada yang mandi, ya karena daerah dingin seminggu gak mandi Pak. Giginya, aduh, kalau bilang haleluya kita bisa rebah dalam hadiratnya. Tak pernah sikat gigi, saya beli odol. Saya beli sikat gigi yang pakai odol, si Kodomo. Saya bagiin, ayo sikat gigi massal seru-seruan. Boleh Kak sambil diputar ada videonya gitu ya. Dari Rumah Cinta. Gak pernah kepikir, tapi saya belajar, saya melayani dan bekerja dengan hati. Ya. Kemudian mereka mandi, nggak boleh datang kalau yang mandi pulang gitu ya. Makanya di off ya ampun, saya sampai gini. Tuhan, nggak ada ikan. Oh, kurang protein, oke. Tuhan, protein apa yang harus aku kasih? Yang paling murah telur. Tak kasih tiap hari telur. Sebelum belajar kasih telur. Lumayan, ya, bantu konsentrasi mereka. Saya taruh di sosmed. Bukan mau pamer, bukan mau apa, tapi itu perlu kita sosialisasikan. Ada teman saya yang kerja di pabrik susu, bukan pabrik susu, perusahaannya mau Cilgo itu kan dikirimin. Ada teman saya yang direktur, saya kirimin ya susu buat anak kamu, jangan kasih telur terus, nanti bisulan katanya. Dikirimin sama mereka, ada yang kirim paket sampai ke dosa. Saya bilang, betapa Tuhan itu memberkati orang yang bekerja dengan tangan, dengan kepala dan dengan hati, terutama dengan hati. Ketika lihat anak-anak itu mereka menikmati enak, terus muncullah jargon. Kalau udah minum susu atau makan telur, sodap. Dari kata sodap ini, saya pikir gini, saya dulu pernah produksi abon sampai dikirim ke Hong Kong. Maka produksi lagi di Medan, namanya abon sodap. Itu gara-gara anak Rumah Cinta setiap kali habis makan telur dan minum susu, sodap katanya, kan orang rantau perapat, sodap gitu. Bapak Ibu, akhirnya produksi lah ini dalam baru beberapa minggu ini kami produksi, saya sendiri yang buat, tapi ingat dengan kasih. Maka prinsipnya tidak boleh ada pengawet dan tidak boleh ada vetsin. Kenapa? Gara-gara vetsin itu aneh. Vetsin kan kurang baik ya, gitu ya. Jadi saya pikir harus dikasih yang terbaik, produk yang terbaik, yang fresh itu. Maka dihadirkanlah ini untuk mensupport. Boleh tadi dipajang deh ya. Ini ya untuk mensupport anak-anak pelayanan Rumah Cinta yang ada di Dolok Sanggul. Hari ini kita buka booth di depan, silahkan Bapak Ibu lihat, nggak banyak barangnya, tapi boleh open order, kasih nomor teleponnya di situ ya. Ada yang bantu kita melayani di situ. Nah, Bapak Ibu, orang yang bekerja dengan kasih, dengan hati, itu dia taat, dia tulus, nggak mau orang lain celaka. Dia mau semua orang yang berbisnis dengan dia, yang pelayanan sama dia, semuanya tenang, baik, aman, sehat, kuat. Supaya apa? Supaya digenapilah firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 29. Ketika kita belajar jadi orang yang terus selfless, maka ini yang akan digenapi. Kita baca dengan suara yang lantang, 2, 3 ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakat dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Siapa di sini yang mau berdiri di hadapan orang-orang yang terkenal? Orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang lihat kerjanya bagus. Carilah pribadi yang membangun, tahu callingnya, tahu karakternya, ya, menggali kompetensinya dengan apa? Kerja gunakan kepala, kerja gunakan tangan. Jangan lupa gunakan hati untuk membungkus semua pekerjaan dan pelayanan. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui diri kita. Kita baca ayat yang terakhir, mari bangkit berdiri. Ayat yang terakhir. Lukas 17 ayat 10, kita baca sama-sama. Supaya ini membuat kita ingatlah akan ayat ini. Karena ayat ini yang membuat kita hidup menjadi orang-orang yang terus memakai jubah yang namanya selfless.
atau kerendahan hati. Lukas 17 ayat 10, 2-3 ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bekerjalah, melayanilah, karena kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadilah pribadi yang selfless, rendah hati. Pasti kita disukai oleh manusia dan dikenan Bapa di surga. Tundukkan jiwa dan roh kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Elisa, pribadi yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Jauhkan kami dari sikap yang diambil oleh Kain, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Karena itu inspirasikan kepada kami Roh Kudus, kepada anak-anak-Mu di sini, dan beri kami kuasa untuk hidup di tengah-tengah pelayanan pekerjaan yang kami lakukan dengan memakaikan jubah yang namanya integritas. Berkati kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami meminta kepadamu Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you Bu Esther untuk sharingnya yang luar biasa, yang saya percaya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Nah, selalu di dalam pelayanan di gereja kita harus be selfless. Kita mulai melayani, kita selalu mengingat orang-orang yang membutuhkan. Gereja My Family itu juga selalu memberi makan untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan, dan juga kita sering bekerja sama dengan pelayanan-pelayanan seperti pelayanan Ibu Esther yang sungguh menjadi berkat. Saya sudah coba abonnya enak, nanti taruh di bubur saudara ya. Nanti boleh order itu, enak ya. Nah saudara, saya percaya kita semua perlu menjadi saluran berkat. Amin. Nah oleh sebab itu nanti mulai bulan depan, karena kita sudah 1,5 tahun lebih tidak menjalankan persembahan untuk misi atau diakonia, nanti bulan depan kita minggu ketiga kita akan mulai lagi menjalankan persembahan 2 kali, agar semua saudara juga mendapat kesempatan untuk menabur dan menjadi saluran berkat. Amin. Saya akan rangkumkan, setelah itu kita akan berdoa. Saudara, saya ingat yang di-sharing Bu Esther tentang sapi. Saya ingat ada sapi yang terbesar di Australia saat itu yang namanya Knickers ya. Nah ini sapinya seperti gajah saudara ya. 1,4 ton ini sapinya. Saya kalau lihat warna sapinya, saya ingat anjing kita Boba, itu warnanya juga gitu, putih sama hitam ya. Nah ini sapinya tingginya itu setara Michael Jordan ya, hampir 2 meter saudara tinggi sapinya ini ya, 194. Nah sapi ini capai rekor saudara, dan karena terlalu besar tidak jadi diekspor. Juga aman-aman saja karena terlalu besar ya, mereka lihat sayang ini ya, jadi mereka pelihara. Nah tapi saya ingat kisah dari mimpi Firaun, sapi yang besar makan rumput, tapi begitu muncul sapi yang kurus habiskan semua yang besar. Apa artinya? Sapi yang besar itu dia hanya mengurus sesuatu yang baik, makan rumput, tapi yang kurus itu selfish ya, hidupnya hanya untuk apa yang bisa saya dapatkan dari yang lain. Nah mari kita hidup sebagai pribadi seperti Elisa tadi. Kita mau melayani Tuhan, kita mau mengembangkan segala sesuatu, dan Tuhan akan memberkati dengan kelimpahan. Sapi lembu kita semua akan diberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Bu Esther. Mari kita akan melihat pengumuman sambil persembahan dijalankan. Sobat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Aziz MTH dan PDP Rosida Rimbun MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 dan 11 WIB. Sedangkan ibadah Impact akan dilayani oleh Elizabeth Yohana pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB, baik secara onsite maupun online. Kami tampilkan persembahan yang sudah terkumpul untuk pembangunan GBI Podomoro. Harga lokasi dan BPHTB sebesar 14.346.856.364 rupiah. Dana terkumpul per September 2021 sebesar 5.749.249.961 rupiah. Sisa pelunasan yang harus dibayar per Juni 2022 sebesar 8.597.606.402 rupiah. Mari tetap dukung dan doakan pembangunan rumah Tuhan di Podomoro Daily City Medan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk pelayanan dari Ibu Esther yang sungguh menjadi berkat, yang telah kami terima firman pada hari ini agar kehidupan kami selalu be selfless, not selfish. Selalu kita menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan dan berkat untuk menjadi alat di tangan-Mu di Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu yang setia untuk beribadah setiap minggu, baik secara online maupun onsite di tempat ini, di GB My Family Tiara. Engkau berkati berlimpah-limpah, Engkau pelihara keluarga demi keluarga, semua di dalam pemeliharaan-Mu, semua di dalam penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberikan kesejahteraan, Engkau memberikan pemulihan bagi bangsa kami, Engkau memberikan penerobosan bagi Indonesia. Bersama-sama kami juga berdoa, terima kasih untuk tangan dan hati yang telah menabur untuk persembahan pada hari ini, baik umum, khusus dan juga pembangunan dan juga persembahan ucapan syukur. Engkau berkati semuanya berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu, dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Kami berdoa Tuhan, Kau terus memberkati setiap ibadah minggu, juga khususnya pada minggu yang akan datang, pada saat hamba-Mu dan Ibu Ros kami akan melayani di gereja-Mu di tempat ini di Tiara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang siap menerima berkat, arahkan hati dan tangan kita dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.